Assalamualaikum Pak Mus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mus, boleh nggak dijelaskan sedikit antara perbedaan setan, jin, dan iblis Pak Mus? Karena banyak yang nggak paham, merasa rancu gitu loh. Bagaimana perbedaan setan, jin, dan iblis berikut tugas dan tanggung jawab mereka. Ya, sekali lagi sharing pemirsa. Saya berani menyampaikan ini melalui pengalaman saya. Saya peneliti, saya mencari memang. Karena belajar di buku tidak puas. Setan itu apa, jin itu apa, iblis itu apa, dajjal itu apa, malaikat itu apa, arwah itu apa. Saya tidak puas. Saya kemudian mencari di alam, tertemukan apa yang saya ceritakan ini. Sekali lagi sharing, gaib itu hanya Tuhan yang maha tahu, sedangkan kita hanya sedikit tahu dengan izinnya. Sedikit tahu dengan izinnya. Ingat kalimat ini. Jadi bukan berarti kita tidak perlu tahu gaib. Boleh sedikit. Jangan hanya sedikit sudah merasa tahu, sudah merasa ngerti, sudah merasa paham. Saya sedikit sekali. Sebuah pengetahuan. Buih lebah itu. Tentang level setan, setan pun itu berlevel-level. Ada yang ibaratnya kalau ibarat sekolah itu SMA begitu ya. Ada yang rata-ratanya sama-sama SMA gitulah. Kebanyakan manusia juga begitu. Nah, setan yang kemudian pinter, nah, itu bisa naik pangkat. Ada koordinator setan, ada komando setan, ada kepala setan, ada rajanya setan. Ini setan yang sel, setan yang gen, setan yang bibit asal aslinya memang dari setan. Ketika setan itu kemudian terus berjuang, belajar, jadi pinter, ya, dia naik SKS-nya, naik menjadi iblis. Jadi iblis itu lebih pinter daripada setan. Kira-kira kalau apa ya, setan itu S1 begitu, sampai S2, iblis itu S2 sampai S3 sampai profesor. Tetapi ada setan yang karena rajin belajar, rajin berjuang untuk pinter, dia bisa naik menjadi kelas iblis. Ini kalau secara umum perbedaan perbandingannya, jadi rata-rata secara umum iblis itu lebih derajatnya lebih jelek. Kalau manusia itu lebih pinter kejelekannya gitulah. Tetapi ada manusia juga dan kelompok jin yang sekolah kemudian sekolah kenegatifan, dia jadi setan, setan sifat. Naik lagi belajar jadi iblis, iblis sifat. Ada iblis dari golongan manusia dan golongan jin ada. Karena belajar kejelekannya. Bahkan ada manusia yang diangkat jadi komandannya, kepalanya setan dan kepala iblis ada. Karena perbuatannya melampaui daripada kejelekannya setan dan iblis. Itu kira-kira Bu Ana yang bisa saya sharingkan berdasarkan pengalaman yang saya temui. Tentu sekali lagi sedikit, tanda kutip sebuah ilmu gaib dengan izin Tuhan. Ya, berarti setan itu lebih ringan tugasnya dibanding jin. Jin lebih ringan tugasnya dibanding iblis, begitu ya Pak ya? Kalau setan sama manusia hampir kesamaan. Maaf, jin sama manusia itu sama statusnya, hanya manusia punya jasmani, jin tidak punya jasmani. Tentang kemampuannya bisa sama. Nah, kalau untuk ketiganya itu apakah memiliki tugas masing-masing, Pak? Iya, yang saya tahu setan sama iblis itu tugasnya yang jelek-jelek. Kejelekannya semakin tinggi, statusnya semakin meningkat. Kalau secara itu kan kita cek secara gelombang ya Pak ya. Kalau Ya. secara perwujudan itu apakah ada pembeda Pak antara setan, jin, dan iblis? Kalau gelombangnya karena wujud gelombang ya, dia bisa aneka macam bentuk.
Kalau manusia sifatnya, manusianya tetap sifatnya yang berubah, wujudnya gelombang. Kembali kepada jiwa tadi, ketika jiwanya terisi dengan aneka macam perbuatan, menghasilkan sifat yang berubah. Orang bisa melalui pendekatan aura, foto, dan sebagainya, atau gelombang, atau goresan. Nah, tetapi kalau kelompok yang wujudnya gelombang, jin, setan, iblis, ya, itu bisa aneka macam bentuk berubahnya, karena gelombang itu bisa berubah jadi manusia ke ular dengan cepat karena mudah merekonstruksi bentuknya karena wujudnya gelombang. Sehingga banyak aneka macam tipuan. Jin itu tidak hanya wujud manusia, tidak hanya wujud yang menyeramkan, tetapi kadang setan dan iblis, termasuk jin yang sudah negatif masuk kelas setan sama iblis, itu kadang penampakannya wujudnya seperti syekh, seperti ustadz, pakai jubah, pakai bawa tasbih. Begitu kita sounding untuk keasliannya dengan keikhlasan yang konstruktif, wujud aslinya baru kelihatan. Apakah wujud binatang, apakah wujud manusia, apakah wujud kayak di makhluk-makhluk luar angkasa dan sebagainya yang diserem-seremkan di film-film. Itu salah satu metode perwujudan perubahan. Karena sekali lagi wujudnya gelombang. Mau berubah dalam wujud apa, tergantung dia punya kemampuan merubah gelombangnya menjadi apa. Nah, itu nyangkut SKS juga nanti. Berarti untuk parameter termudahnya itu adalah tidak peduli wujudnya apa, yang penting sosok itu membawa kepada kebaikan atau keburukan gitu ya, ya. Logiknya itu berkali-kali sudah saya katakan di video Bu Lebah, syarat utama yang paling membedakan mereka asli atau tidak, logik enggak yang dinasehatkan, ilmu yang diberikan, metode, cara pengorbanan. Misalkan ya, contohnya kamu nanti akan bisa naik haji kamu, tapi syaratnya ya perkosa 7 wanita perawan. Ada yang begitu. Ini jelas tidak logik. Bagaimana melakukan kebaikan diawali dengan amalia yang negatif. Demikian juga pengorbanan yang lain biasanya itu lebih manjur. Karena dengan jalan macam-macam nanti halal, korupsi begitu halal, cepat joki. Ya. Jadi sehormat-hormat kita kepada seseorang, entah itu guru, entah itu bos, entah itu pejabat dan lain sebagainya, kita tidak boleh meninggalkan sisi logika kita ya. Ya, sisi logika, sisi logiknya itu harus jalan. Kalau dalam bahasa ini harus sadar, perasaannya sadar, pikirannya sadar, perbuatannya sadar, sadar tempat, sadar waktu, sadar teman, sadar pekerjaan, sadar tidur, sadar bangun. Ya banyak lagi kesadaran-kesadaran yang ada di alam semesta ini. Baik Pak Muslim, terima kasih banyak atas sama-sama. Sharing aja pemirsa, tolong kalau ada salah saya ditegur, disaringkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.